Pandemi tidak diundang, tidak diharapkan, datang dengan angan. Tawa, suka, ria, tidak lagi terukir di dalam kehidupan. Mati yang kami rasa, mati jiwa dan juga raga. Orang menyebutnya COVID-19. Perusak kehidupan, perusak integritas. Namun kami tak lagi biar mati, tak lagi tinggal diam, membunuh inovasi, tak lagi tinggal diam, membunuh generasi. Ini kami, integritas dihidupkan, solidaritas diperjuangkan. Halo guys, apa kabar? Gimana tugas kuliah? Ada aman? Amal lah dikit, stresnya banyak. Kocak lu, mahasiswa lagi lucu-lucunya. By the way, gue mau cerita deh. Cerita menyayat hati nih, pada mau dengerin nggak? Apaan tuh? Gimik doang tuh mau cerita, aslinya mau gibah kan? Beneran anjir, ayo serius nih. Nih, jadi ya, kemarin tuh gue lagi turun lapangan. Alah bohong kan lo, orang lagi covid ini, siapa juga yang mau turun lapangan? Beneran nih, turun lapangan, ngeliat kondisi tetangga. Itu mah kayak pengen tetangga berkedokteran. Kali ini ada seriusnya. Jadi, gue kemarin lihat anak tetangga gue lagi diomelin ibunya gitu. Gara-gara anaknya malas belajar pas pandemi gini dan gak ngerti-ngerti apa yang diajarin gurunya. Tuh kalau mah malah gibah. Diam dulu deh, Jeje. Gue kasihan liatnya diomelin sampai kedengeran ke rumah gue. Pokoknya tetangga gue ini pada stres. Anak-anaknya jadi pada nurun prestasinya, apalagi pas naik jenjang SMA kan. Loh, kan ada yang namanya lembaga les. Kalau orang tuanya nggak mau bantu ngebimbing, suruh anaknya les aja buat mereka belajar tambahan. Nah, itu masalahnya. Di lingkungan rumah gue kan lo tau sendiri, banyak yang anaknya pengen les, tapi orang tuanya nggak mampu. Apalagi pandemi gini susah nyari uang. Kasian juga ya dilihat-lihat ya. Temen gue juga tahu ada temennya keponakan gue juga gitu, anaknya pengen belajar tambahan, tapi tuh orang tuanya nggak punya finansial yang cukup gitu. Kayaknya kita harus ngelakuin sesuatu deh. Apaan deh, jangan aneh-aneh. Gimana kalau kita buka donasi buat anak-anak yang mau belajar bertambahan di daerah sini ke masyarakat luas? Gimana? Kan kita mahasiswa ya, punya ilmu, punya kreativitas. Jadi kita udah semester akhir. Kenapa nggak kita aja yang ngebuka layanan kelas belajar, tapi gratis? Cakep tuh, ide bagus. Tapi gimana caranya kira-kira? Nah, kita bisa mulai dengan cara kita cari sukarelawan dari teman-teman yang kita punya, yang punya keahlian di beberapa mata pelajaran. Kayak misal, JJ bisa ajarin matematika. Terus, Lisa bisa jadi partnernya JJ. Dan gue sendiri bisa bantu buka kelas mata pelajaran bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tapi gimana sistemnya lagi masa pandemi gini? Nah, itu kita bisa adain secara rutin dengan cara kita sekarang, yaitu pakai Zoom meeting. Kan lumayan ya, mereka jadi nggak ngeluarin biaya apapun buat dapat ilmu. Bagus tuh, terus gimana kita buat materi nantinya buat diajarin? Gue punya ide nih. Kayaknya kita bisa buat kurikulum sederhana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, bagi materi ke dalam sesi-sesi belajar yang menarik dan mudah dipahami. Top chair, setuju-setuju. Ini bakal ngebantu anak-anak yang mau belajar tambahan tanpa perlu pusing-pusing mikirin biaya nggak sih? Iya, bener banget, J. Dan kita juga bisa minta bantuan dari orang tua atau sukarelawan lain buat bantu promosiin kegiatan kita biar lebih banyak yang gabung. Daripada kita gabut kan diem-diem doang di semester akhir kita. Setuju. Oke, sip lah kalau gitu.
Terakhir dari gue nih, as a mahasiswa, kita sama-sama buat dunia pendidikan biar lebih terjangkau dan ubah kondisi pandemi COVID jadi lebih seru, guys. Halo semuanya, gimana kabar kalian nih? Halo Kak, kabarnya baik. Nah, karena ini pertemuan pertama kita sepakatin dulu ya mengenai pembahasan pelajaran yang mau kita bahas di minggu ini. Benar tuh, ayo, kalian ada saran nggak untuk pelajaran yang mau kita bahas di minggu ini? Gimana kalau bahasa Indonesia, Kak? Boleh tuh. Bahas sejarah Indonesia juga, Kak. Cakep nih antusiasnya. Oke, untuk pertemuan kali ini, kita ada 2 pembahasan ya, bahasa Indonesia dan sejarah Indonesia. Siap Kak, kita mulai minggu ini di hari apa ya Kak? Kita mulai di hari Kamis ya. Sekarang, karena udah nentuin bahasan kita buat besok, sekarang perkenalan dulu yuk. Halo semuanya, nama aku Kayla Adinda Fasya. Salam kenal semua. Halo, perkenalkan kalau aku namanya Siti Amelia. Salam kenal semua. Halo semua, kalau aku namanya Salma Dianti. Salam kenal semuanya. Halo semua, nama aku Naila Anggia Putri. Semoga bisa berteman baik. Halo semua, perkenalkan nama saya Gilang. Salam kenal semua. Halo semuanya, nama aku Biava Fitriana, salam kenal semuanya. Oke, karena udah semuanya, sekarang gantian nih kakak-kakaknya yang akan perkenalan. Oke, pertama dari aku dulu ya. Perkenalkan, nama aku Mesya Sila, dan di sini aku bareng sama 2 partner aku, yaitu ada Kak Jaslyn, atau biasa juga dipanggil JJ, Kak JJ, dan Kak Lisa. Salam kenal ya teman-teman semua, semoga kalian bisa bertahan di kelas belajar ini. Salam Halo kenal juga, Kak. Kak. Oke semuanya, sesuai kesepakatan kemarin, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu. Dan kita akan memulainya dengan materi struktur kalimat majemuk. Sebelumnya, teman-teman di sini ada yang udah pernah dengar belum tentang kalimat majemuk? Saya pernah dengar Kak, tapi belum begitu paham karena guru saya cuma ngasih tugas saja pas pandemi. Oke, nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng dari awal ya. Nah, jadi kalimat majemuk itu merupakan kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih klausa yang memiliki arti tersendiri dan dihubungkan oleh konjungsi. Ada 2 jenis kalimat majemuk nih, yaitu koordinatif dan subordinatif. Izin nanya Kak, apa sih perbedaan dari kalimat koordinatif dan subordinatif? Oke, pertanyaan bagus sama aku izin jelasin ya. Jadi, kalimat koordinatif memiliki klausa-klausa yang setara secara gramatikal dan biasanya dihubungkan oleh kata penghubung seperti dan atau tetapi. Sementara itu, kalimat subordinatif memiliki klausa utama dan klausa subordinatif yang tergantung pada klausa utama dan dihubungkan oleh kata penghubung seperti karena, sebelum, dan meskipun. Kalau contohnya seperti apa ya, Kak? Boleh banget nih. Misalnya kalimat koordinatif seperti dia senang belajar matematika dan sains. Di sini kedua klausa itu dia senang belajar matematika dan dia senang belajar sains ini memiliki arti yang setara. Sedangkan kalimat subordinatif seperti kami pulang setelah hujan reda itu klausa utama adalah kami pulang. Sedangkan klausa subordinatifnya adalah setelah hujan reda yang tergantung pada klausa utama. Terus cara bedain keduanya gimana, Kak? Nah,
salah satu cara untuk membedain kalimat majemuk bisa dengan memperhatikan kata penghubungnya, teman-teman. Kalimat koordinatif akan memiliki kata penghubung yang menyatukan klausa-klausa setara, sedangkan kalimat subordinatif akan memiliki kata penghubung yang menunjukkan hubungan ketergantungan antara klausa utama dan klausa subordinatif. Gimana teman-teman? Udah paham belum? Paham, Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Sekarang yuk kita coba beberapa latihan untuk mengidentifikasi jenis kalimat majemuk. Aku akan membagiin beberapa kalimat dan kita lihat sama-sama ya jenisnya. Oke, cut video. Langsung lanjut aja. Nah, itu tadi penjelasannya ya teman-teman. Gimana? Udah semakin paham kan sama kalimat majemuk? Lebih jelas dan lebih paham sekarang, Kak. Terima kasih, kakak-kakak semua. Oke, sama-sama. Kalau masih ada yang ingin kalian tanyakan atau dipelajari lebih lanjut, jangan ragu ya buat bertanya di sini atau di luar waktu kelas. Jangan lupa juga latihan lebih banyak lagi biar kalian semakin terbiasa sama struktur kalimat majemuk ini. Nah, untuk pembahasan materi selanjutnya di minggu ini akan kita laksanakan di hari Jumat ya. Semangat terus belajarnya, dan sekarang teman-teman semua bisa out ruang Zoom-nya. Selamat beraktivitas kembali. Bye-bye. Terima kasih semua. Bye semuanya. Oke teman-teman semua, jadi hari ini kita akan membahas tentang masa penjajahan Belanda di Indonesia. Kalian sudah mempersiapkan diri belum untuk topik kali ini? Saya siap, Kak. Saya juga udah siap, Kak. Bagus. Jadi, masa penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung cukup lama dan memiliki dampak yang sangat besar bagi negara kita. Kalian tahu nggak kapan Belanda pertama kali datang ke Indonesia? Mereka datang pada abad ke-17, Kak, sekitar tahun 1602. Betul, Mbak Sisi. Kedatangan Belanda dimulai melalui perusahaan dagang Belanda yang kemudian dikenal dengan nama VOC, Kak. Tepat sekali, Salma. VOC memainkan peran penting dalam penjajahan Belanda di Indonesia. Mereka mengendalikan perdagangan rempah-rempah dan mulai mendirikan pemerintahan kolonial. Dari kalian semua, apa sih yang kalian pahami tentang dampak ekonomi dari penjajahan Belanda? Aku izin menjawab ya, Kak. Kalau sepemahaman aku, mereka membuat monopoli dalam perdagangan rempah-rempah yang membuat ekonomi Indonesia sangat tergantung pada mereka. Yang aku tahu, mereka juga menetapkan sistem tanam paksa. Jadi membuat petani harus menanam tanaman komersial untuk kepentingan Belanda, Kak. Nah, bener banget tuh yang dibilang sama Gilang. Oke, aku izin memperjelas lagi ya. Jadi, sistem tanam paksa merupakan salah satu aspek penting dari eksploitasi yang dilakukan oleh Belanda. Selain itu, perlawanan terhadap penjajahan juga menjadi bagian penting dari sejarah kita loh, teman-teman. Nah, siapa di sini yang tahu tentang peristiwa yang terkenal sebagai perlawanan pertama terhadap Belanda? Pemberontakan petani Banten bukan, Kak? Iya, betul banget tuh, Bilva. Pemberontakan petani Banten pada tahun 1750-an menjadi salah satu perlawanan terbesar terhadap penjajahan Belanda. Nah, itu hanya salah satu dari banyaknya peristiwa penting dalam perlawanan kita loh. Nah, untuk memperjelas pemahaman teman-teman di sini, ada beberapa gambar yang akan aku tampilkan di Zoom kali ini ya, tentang pemberontakan petani Banten. Nah, ini merupakan gambar-gambar menyedihkan dari pemberontakan petani Banten. Apa nih kalimat yang bisa teman-teman ucapkan untuk gambar ini? Sedih, Kak.
Kasian, Kak. Keren, Kak. Menakjubkan. Bener banget, menakjubkan. Ini adalah salah satu contoh sejarah Indonesia yang perlu kita ingat tentang perjuangan hak mereka yang diciptakan melalui solidaritas. Nah, gambar-gambar tersebut juga mengakhiri sesi pertama sejarah Indonesia minggu ini ya teman-teman. Dari pemaparan materi kita kali ini, ada yang mau bertanya? Ya ada, Kak. Sudah jelas semua. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Tepuk tangan untuk pertemuan dan antusias teman-teman kali ini. Oke, teman-teman semua boleh lihat ya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Selamat melanjutkan beraktivitas kembali. Bye-bye. Itu mereka yang senantiasa bersama-sama membantu masyarakat yang lemah, menciptakan kepedulian, menjadi manusia yang memanusiakan, menciptakan ikatan sosial, menjadi wadah-wadah persatuan, membentuk kehidupan, menciptakan kesolidaritasan. Halo, perkenalkan saya Muftiana Zahra. Saya Nabil Putra Liandra. Saya Salma Diyanti. Saya Sayyidina Zizil Setiawan. Saya Biafa Fitriana Nur Hasanah. Saya Gilang Ramadan. Saya Kayla Adinda Fasya. Saya Siti Nurhalisa. Aku Mesya Sila. Aku Nela Anggia Putri. Aku Ahmad Kafli Lubis. Aku Daniela Madikna. Aku Evina Angelika Putri. Aku Jasmine Primarela. Aku Sisa Melia. Aku Miftayanti Nurjana. Terima kasih ya telah menonton. Saat larut dalam sedih, tak berhenti putaran ini bumi. Saat gentar hela nafas, tak berhenti cepatnya laju masa. Lekas, hentikan tangismu. Lekas, berbinar matamu. Lekas, waktumu sangat terbatas. Lekas, hentikan tangismu. Lekas, hargai nafasmu. Lekas, waktumu sangat terbatas. Yang dicinta datang pergi, tak terhingga